Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas akuntansi perpajakan pada malam hari ini, Kamis 17 Februari 2022. Baik, ini terima kasih untuk yang sudah bergabung, baru 2 ya. Baru ada Mbak Agnes dan Mbak Sunariati. Selamat malam, terima kasih sudah bergabung untuk mengikuti perkuliahan pada malam hari ini. Semoga yang lain dapat segera mengikuti perkuliahan ya, bergabung untuk mengikuti perkuliahan. Baik, sambil menunggu saya sambil lanjutkan saja ya, agar nanti selesainya tidak terlalu malam ya. Baik, pertemuan kali ini kita masuk pada pertemuan keempat ya, dimana di sini kita akan membahas mengenai akuntansi piutang ya. Jadi kita akan mempelajari akuntansi piutang dari sisi komersilnya atau berdasarkan SAK, dan dari sisi akuntansi perpajakannya ya. Mungkin kalau dari sisi komersil atau SAK-nya Anda hanya merefresh saja yang sudah pernah Anda pelajari ya terkait dengan piutang. Baik. Nah, nanti untuk perkuliahan ya, seperti biasanya saya akan memaparkan materi, kemudian juga dalam proses pemaparan ada yang ingin ditanyakan, silahkan ketikkan pertanyaan Anda pada kolom live chat. Ya, selanjutnya diharapkan untuk mengikuti perkuliahan sampai dengan selesai, karena nanti setelah pemaparan materi akan saya berikan kuis terkait dengan pembahasan kita pada malam hari ini. Itu ya. Baik. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya kali ini, yaitu diharapkan nanti Anda semua setelah mengikuti kelas mampu menjelaskan pengertian dan perlakuan piutang dalam laporan keuangan komersial. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan penyisihan piutang tidak tertagih. Kemudian yang ketiga, mampu menjelaskan penghapusan piutang menurut akuntansi komersil dan akuntansi pajak. Dan yang terakhir adalah mampu menjelaskan metode penghapusan piutang tidak tertagih. Nah, ini merupakan pembahasan kita pada malam hari ini. Baik, nah ini ada definisi piutang ya. Mungkin Anda sudah di luar kepala lah ya terkait dengan apa sih definisi piutang gitu kan. Apa sih yang dimaksud dengan piutang? Di sini didefinisikan piutang adalah salah satu jenis transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan ke konsumen yang berhutang pada seseorang, suatu perusahaan, atau suatu organisasi untuk barang dan layanan yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Ya, jadi piutang itu muncul karena adanya transaksi penyerahan barang ya yang belum disertai dengan penyerahan kas ya, atau pembayaran. Ya, sehingga di masa yang akan datang ya akan terjadi proses penagihan atas penyerahan barang atau jasa tersebut. Nah, selanjutnya nih terkait dengan piutang, ada yang bisa menjelaskan ya atau menyebutkan untuk piutang sendiri ini akan muncul di dalam laporan keuangan apa ya? Ada yang masih ingat? Piutang. Nah, kita kan nanti akan mempelajari piutang di dalam laporan keuangan komersil dan laporan keuangan fiskal. Nah, kalau di dalam laporan keuangan, piutang ini akan muncul pada laporan keuangan apa? Nah, ini sudah tambah Mbak Putri ya. Nah, mungkin ini saya tanyakan ke 3 mahasiswa yang hadir ya, yang baru hadir pada malam hari ini. Mbak Agnes, Mbak Sunariati, Mbak Putri. Ada yang masih ingat nggak kalau untuk piutang ini dia akan muncul di dalam laporan keuangan apa? Piutang. Ada yang masih ingat? Terkenal ya, laporan keuangan itu ada 3 ya, ada neraca ya atau laporan posisi keuangan ya atau balance sheet, ada laporan laba rugi ya atau income statement, kemudian ada laporan arus kas.
Nah, untuk piutang ini dia akan muncul di dalam laporan keuangan apa nih? Oke, Mbak Putri, laporan neraca. Ya, benar ya yang disampaikan oleh Mbak Putri bahwa piutang ini nanti akan dilaporkan di dalam laporan keuangan yaitu neraca atau laporan posisi keuangan. Ya, piutang ini nanti posisinya ada di sebelah kiri ya di bagian aktiva ya masuknya ke dalam aktiva lancar atau current asset ya biasanya posisinya itu di bawah kas dan bank. Nah, itu piutang. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih banyak Mbak Putri. Nah, kita masuk pada kategori piutang. Nah, piutang sendiri ini dikategorikan menjadi dua. Yang pertama ada piutang usaha ya atau account receivable, yaitu piutang yang timbul karena adanya penjualan produk atau penyerahan jasa dalam rangka kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang ini seluruhnya dimasukkan ke dalam aset lancar dengan syarat jangka waktu penagihannya kurang dari 1 tahun atau 1 siklus usaha normal. Ya, jadi kategori piutang yang pertama ini adalah piutang usaha. Ya, piutang yang muncul karena adanya transaksi penjualan atas kegiatan normal perusahaan. Ya, jadi misalnya perusahaannya perusahaan yang menjual produk misalnya deterjen ya ketika ada penyerahan deterjen ya misalnya dia kirim ke supplier. Nah kemudian kirim ke misalnya pembelinya ya atau customer. Nah si customernya ini belum melakukan pembayaran nih. Nah maka itu akan muncul piutang yang disebut sebagai piutang usaha ya karena aktivitas normalnya adalah sebagai misalnya produsen deterjen gitu ya. Jadi dari kegiatan si perusahaan itu atau entitas itu apa? Nah, itu disebut sebagai piutang usaha. Kemudian ada piutang lain-lain atau other receivable yaitu piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Piutang ini diharapkan akan direalisasikan dalam waktu 1 tahun. Ya, misalnya nih ada piutang karyawan. Nah, ini masuknya ada receivable ya, piutang lain-lain ya atau piutang yang timbul karena bukan dari usaha normal perusahaan. Selanjutnya kita masuk pada penyajian piutang dalam laporan keuangan. Nah ini ya piutang tadi disampaikan Mbak Putri dia muncul di dalam laporan keuangan yaitu neraca. Nah bagaimana penyajiannya? Kita lihat di poin yang pertama. Untuk penyajian piutang harus secara terpisah dan menggunakan identifikasi yang jelas. Ya jadi untuk piutang itu nanti harus dipisah-pisah ya sesuai dengan jenis piutangnya. Misalnya tadi ada piutang usaha, ada piutang karyawan, ya atau piutang yang lainnya. Nah, itu harus diidentifikasi secara terpisah. Ya. Kemudian, piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah kotor tagihan diikuti dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih atau piutang yang diragukan. Nah, jadi di dalam laporan keuangan ya atau neraca tadi ya piutang itu akan disajikan sebesar jumlah kotornya ya atau jumlah bruto piutang itu berapa ya jumlah yang seharusnya ditagih itu berapa. Nah kemudian di bawahnya itu nanti disajikan juga jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih ya, atau istilah lainnya ada CKP ya, cadangan kerugian piutang. Nah, berapa taksiran atau perkiraan jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, itu biasanya ada di bawahnya kalau memang dibentuk oleh entitas atau perusahaan. Kemudian kita masuk pada akuntansi atas piutang. Nah, ini untuk perlakuan akuntansi atas piutang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Dalam transaksi penjualan, biasanya terdapat syarat jual beli yang menunjukkan unsur penjualan secara kredit. Sebagai contoh, ini ada ya 3/10 dan N/30. Nah, jadi kalau misalnya di sebuah transaksi ya, di fakturnya kemudian muncul seperti ini ya, 3/10 dan N/30. Nah, ini menunjukkan bahwa transaksi tersebut dilakukan secara kredit. Nah,
Ya, ini contohnya 3/10, masih ingat ya? Jadi di sini menunjukkan bahwa terdapat potongan 3% jika pembayarannya ya sampai dengan 10 hari ya setelah ada transaksi penjualan. Nah, kemudian dan N/30 ini menunjukkan batas maksimum pembayaran. Ya. Batas maksimum pembayaran adalah 30 hari. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita masuk pada ilustrasi. Di sini Tuan Abadi menjual barang yang bernilai 20 juta secara kredit. Nah, pencatatannya ya, jadi kalau ada penjualan secara kredit, ini piutang pencatatannya piutang usaha bertambah di debit ya karena piutang masuk ke dalam kategori aktiva. Ya, aktiva ketika bertambah posisinya ada di debit, ketika berkurang posisinya ada di kredit. Nah, maka di sini ya piutang usaha bertambah di debit sebesar 20 juta, kreditnya adalah penjualan sebesar 20 juta. Ini kan penjualan menunjukkan pendapatan ya. Pendapatan ketika bertambah posisinya ada di kredit, ketika berkurang posisinya ada di debit. Selanjutnya kita masuk pada ilustrasi yang kedua ya. Di sini diilustrasikan bahwa barang yang dijual mungkin dikembalikan oleh pelanggan dan atau karena diberi potongan harga. Nah, di sini contohnya pelanggan yaitu Tuan Abadi mengembalikan barang senilai 10 juta. Jurnal yang harus dibuat yaitu nah ini ya ketika barangnya dikembalikan ya atas transaksi kredit. Nah, maka di sini akan mengurangi yang namanya piutang usaha. Ya, ketika barangnya dikembalikan kan otomatis piutang atau jumlah yang akan ditagih ya di masa yang akan datang itu kan juga berkurang. Nah, maka di sini ya karena tadi piutang masuk ke dalam kategori aktiva, maka ketika berkurang posisinya ada di kredit ya sebesar 10 juta. Kemudian debitnya adalah return dan potongan penjualan sebesar 10 juta. Baik, kita lanjutkan pada metode penghapusan piutang. Nah, ini metode penghapusan piutang itu ada dua cara ya, yaitu yang pertama adalah metode penghapusan langsung atau direct write-off method. Nah, di sini pada periode di mana terdapat piutang yang tidak dapat ditagih, maka pada saat itu dilakukan pencatatan. Nah, jadi misalnya di periode tahun 2021 ya, ada sejumlah piutang yang memang tidak dapat ditagih. Nah, maka di periode tersebut piutangnya langsung dihapuskan. Ya, kita lihat contoh untuk pencatatannya atau penjurnalannya. Di sini ada piutang terhadap Tuan Yahya sebesar 25 juta tidak dapat ditagih dan harus dihapuskan. Ayat jurnal yang disusun adalah sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi ketika ada piutang yang tidak dapat ditagih, ya maka dia akan dicatat sebagai beban. Ya, atau biaya. Nah, biaya bertambah posisinya ada di debit. Nah, ini ya. Biaya piutang tidak dapat ditagih di debit sebesar 25 juta. Kreditnya adalah piutang dagang ya sebesar 25 juta. Ini ya piutang berkurang posisinya ada di kredit sebesar 25 juta. Selanjutnya metode yang kedua yaitu metode penyisihan atau pencadangan. Nah, di sini piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih dicatat melalui ayat jurnal yaitu penyisihan piutang tidak tertagih. Ya, jadi kita lihat contohnya di sini piutangnya 50 juta, diperkirakan 3% tidak dapat ditagih dan saldo penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 1.500.000. Nah, ini dihitung ya dari 3% 50 dari 50 juta. Ya, jadi dari keseluruhan piutang yang dimiliki oleh entitas atau perusahaan itu sebesar 50 juta. Nah, diperkirakan ya 3%-nya itu tidak dapat ditagih.
Ya, jadi perusahaan memang menggunakan metode penyisihan sehingga di sini sudah ditaksir sebelumnya ya, atau sudah dihitung sebelumnya bahwa ada perkiraan piutang yang tidak dapat ditagih. Nah, ini prosentasenya dihitung atau ditentukan sebesar 3%. Nah, maka pencatatannya di sini adalah ya, biaya piutang tidak tertagih di debit 1.500.000. Nah, kemudian kreditnya adalah penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 1.500.000. Ya, atau cadangan kerugian piutang, ya istilah lainnya ya. Nah, yang paling sering dipakai CKP ya, cadangan kerugian piutang atau penyisihan piutang tidak tertagih 1.500.000. Ya, jadi di sini piutangnya tidak langsung dihapuskan. Ya, kalau yang direct method tadi piutangnya kan langsung dihapuskan, langsung dikreditkan. Nah, tetapi pada metode penyisihan di sini ya kreditnya adalah penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 1.500.000. Nah, selanjutnya untuk penyisihan piutang tidak tertagih itu ada dua dasar yang dapat digunakan. Yang pertama adalah atas dasar saldo piutang. Nah, cara ini dilakukan dengan menetapkan suatu persentase terhadap saldo rata-rata piutang atau golongan untuk piutang pada akhir periode. Ya, jadi di akhir periode itu nanti dihitung dulu rata-rata piutangnya berapa. Ya, jadi biasanya itu dihitungnya misalnya bulan Januari berapa, bulan Februari berapa total piutangnya ya. Nah, kemudian dijumlahkan dibagi 12. Nah, itu ketemu piutang rata-rata. Nah, baru piutang rata-ratanya nanti yang dikalikan dengan persentase untuk penyisihan piutang atau cadangan kerugian piutang. Nah, kemudian dasar yang kedua adalah dasar saldo penjualan. Cara ini dilakukan dengan menetapkan persentase tertentu terhadap penjualan. Dasar yang dapat digunakan yaitu menggunakan penjualan kredit atau total penjualan. Nah, dasar yang kedua ini saldo penjualan ya. Jadi, persentase CKP-nya tadi dikalikan dengan total penjualan. Ya, keseluruhan ya. Berarti ini ada penjualan kredit dan penjualan tunai, atau persentase tadi dikalikan dengan penjualan kredit saja. Nah, itu ya. Jadi ada dua dasar untuk penentuan besarnya piutang tidak tertagih. Selanjutnya kita masuk pada pembebanan biaya piutang tidak tertagih. Jumlah penyisihan piutang harus tampak di laporan posisi keuangan dengan akun penyisihan piutang tidak tertagih. Selanjutnya, untuk menentukan berapa besarnya yang dibebankan sebagai biaya ya atau saldo awal akun penyisihan piutang tidak tertagih itu perlu diperhatikan. Ya, jadi nanti ini penyisihan piutang tidak tertagih di posisinya ada di bawah piutang ya, di neraca. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah menentukan besarnya biaya ya atau beban piutang tidak tertagih. Nah, kita lihat contohnya di sini. Diketahui besarnya penyisihan yang dibentuk pada tahun 2019 sebesar 7.500.000. Nah, diasumsikan saldo awalnya berada di debit sebesar 3 juta. Nah, selisihnya ya menjadi 7.500.000 dikurangi 3 juta ketemu 4.500.000 dan menjadi biaya tahun yang bersangkutan dengan ayat jurnal penyisihan sebagai berikut. Nah, biaya piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, ini ketika membentuk besarnya penyisihan piutang tidak tertagih ya. Jadi harus diketahui dulu selain tadi ya nominal piutang tidak tertagihnya, ya taksiran piutang tidak tertagihnya. Nah, selain itu juga perlu diketahui berapa sih saldo awalnya untuk penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, kalau misalnya ini baru pertama kali dibentuk ya oleh si entitas, nah maka di sini ya jadi belum ada saldo awal nih ya. Kita asumsikan belum ada saldo awal. Nah, maka di sini akan dicatat sebagai piutang biaya piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 7.500.000. Karena sebelumnya belum membentuk CKP.
ya, atau belum membentuk penyisihan piutang tidak tertagih. Nah, misalnya kemudian di tahun berikutnya menentukan penyisihan piutang tidak tertagih untuk tahun yang bersangkutan, ya, kalau di sini tahun 2019, nah itu perlu diperhatikan di awal tahun atau awal periode ini ada nggak saldo awalnya, ya. Nah, saldo awal ini akan mempengaruhi besarnya biaya piutang tidak tertagih, ya. Kayak misalnya di sini di contoh soal yang kita bahas ini, ya. Jadi ada saldo awalnya di debit sebesar 3 juta. Nah, posisi normalnya, ya, untuk biaya piutang tidak tertagih ini ada di kredit, ya. Penyisihan piutang tidak tertagih ini posisi normalnya ada di kredit. Nah, ketika ada di debit ini berarti kondisinya di tahun sebelumnya, ya, besarnya penyisihan dengan besarnya piutang tidak tertagih itu lebih besar piutang tidak tertagihnya. Itu sehingga nanti di awal tahun muncullah piutang tidak tertagih di posisi debit. Tuh, ya. Nah, kalau posisinya seperti ini, ya, di mana saldo awalnya ada di debit sebesar 3 juta, maka di sini perlu dihitung dulu, ya, untuk menentukan berapa biaya piutang tidak tertagihnya. Nah, jadi penyisihan piutang yang dibentuknya berapa, saldo awalnya berapa, dikurangkan, ya, ketemu 4.500.000, ya. Ini posisinya ada di kredit, ya, penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 4.500.000. Nah, maka pencatatannya adalah biaya piutang tidak tertagih 4.500.000, kreditnya adalah penyisihan piutang tidak tertagih 4.500.000. Nah, selanjutnya apabila saldo akun penyisihan piutang tidak tertagih di kredit sebesar 1 juta, ya, maka ayat jurnal penyesuaian yang dibuat adalah, nah, ini, ya, ini ilustrasi yang selanjutnya. Jadi di sini diasumsikan bahwa saldo awal piutang tidak tertagihnya ada di kredit. Nah, berarti di sini di tahun sebelumnya, ya, besarnya penyisihan dengan besarnya piutang yang tidak dapat ditagih itu lebih besar penyisihannya sebesar 1 juta. Maka di sini muncul nih 1 juta di posisi kredit. Nah, maka di tahun 2019, ya, untuk mencatat penyisihan piutang tidak tertagihnya ini dijumlahkan, ya, karena posisinya memang ada di kredit kan untuk penyisihan piutang tidak tertagih, ditambahkan nih 1 juta dengan 7.500.000 atau penyisihan piutang tidak tertagih yang dibentuk di tahun 2019. Nah, maka pencatatannya sama, ya, untuk jurnalnya biaya piutang tidak tertagih pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 8.500.000. Nah, jadi yang perlu diperhatikan terkait dengan penentuan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih adalah saldo awalnya. Ya, berapa saldo awalnya, kemudian posisinya ada di mana. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita masuk pada penghapusan piutang. Nah, ini, ya, penghapusan piutang apabila dalam periode tertentu piutang perusahaan nyata-nyata tidak dapat ditagih, ya, karena perusahaan pailit atau sebab lain, ya. Jadi si customer mengalami kepailitan, ya, sehingga piutangnya tidak dapat ditagih. Nah, maka piutang tersebut harus dihapuskan. Kita lihat di sini, ya. Saldo piutang usaha per 31 Desember 40 juta. Saldo penyisihan piutang tidak tertagihnya 7.500.000. Nah, pada bulan Januari tahun 2019, piutang Tuan Yaman sebesar 10 juta tidak dapat ditagih. Ayat jurnal yang dibuat adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat di sini, ya. Penyisihan piutang tidak dapat ditagihnya 7.500.000. Nah, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih itu sebesar 10 juta. Nah, maka di sini pencatatannya adalah penyisihan piutang tidak dapat ditagih sebesar 10 juta. Piutang usahanya, ya, berkurang, ya, karena tidak dapat ditagih, ya, sehingga piutang usahanya berkurang. Ini posisinya ada di kredit sebesar 10 juta.
Nah, ini salah satu kondisi yang nanti di akhir periode ya atau menjadi saldo awal periode tahun berikutnya itu menjadi di debit. Ya, karena di sini 7.500.000 tetapi yang nyata-nyata tidak dapat ditagih adalah 10 juta. Maka nanti di awal tahun 2019 ya, ini saldo awalnya ada di debit sebesar 2.500.000. Baik, kita lihat di sini untuk penghapusan piutang. Apabila piutang yang telah dihapuskan ternyata debitur melunasi, maka dapat dibuat ayat jurnal sebanyak 2 kali sebagai berikut. Nah, kita masuk ke ilustrasi yang berikutnya nih. Tuan Yaman tadi piutangnya sudah dihapuskan. Nah, tetapi di waktu yang akan datang atau waktu berikutnya atau tahun berikutnya ternyata Tuan Yaman mau membayar nih semua piutangnya. Nah, ini juga perlu dicatat ya, meskipun piutangnya sudah dihapuskan ya, tetapi ketika si customer ini melakukan pembayaran, maka pembayaran tersebut juga perlu dilakukan pencatatan. Nah, dalam melakukan pencatatan piutang yang sudah dihapus, ya ini ada 2 tahap. Yang pertama adalah memunculkan kembali saldo piutangnya. Ya, jadi saldo piutangnya dimunculkan kembali ya agar bisa dihapus ya. Jadi dimunculkan dulu, nah baru nanti dilakukan penghapusan piutang atau penerimaan piutang. Nah, kita lihat ya di sini ya. Yang pertama penyesuaian dengan menimbulkan kembali saldo piutang ya atau memunculkan kembali saldo piutang. Nah, maka di sini ya piutang dimunculkan lagi ada di debit sebesar 10 juta. Kreditnya adalah penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 10 juta. Jadi ini dibalik aja ya, dari pencatatan yang awal ini tadi, dibalik piutangnya jadi di debit, kemudian penyisihan piutangnya jadi di kredit. Nah, sehingga di sini sudah muncul ya piutangnya ya. Dia ada di debit kan, berarti ini sudah muncul kembali. Nah, kemudian pada saat dilunasi ya, atau pada saat pelunasan, saat penerimaan uang, maka di sini akan dicatat ini ya, pencatatan seperti biasa ya ketika ada pembayaran piutang. Kas bertambah di debit sebesar 10 juta, kreditnya adalah piutang usaha sebesar 10 juta. Nah, ya, jadi kalau misalnya piutangnya sudah dihapuskan tapi ternyata customer ingin membayar, nah maka tetap dilakukan pencatatan. Ya, ada 2 langkah. Yang pertama adalah munculkan dulu piutangnya. Setelah muncul baru dilakukan penghapusan piutang atau pelunasan piutang. Ya. Nah, itu untuk perlakuan piutang berdasarkan ketentuan akuntansi komersil ya atau berdasarkan SAK ya. Secara garis besarnya saja ya, tidak secara detail ya, ini hanya refresh saja terkait dengan perlakuan piutang. Nah, selanjutnya kita masuk pada akuntansi pajak. Nah, ini dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan ini telah mengatur pembebanan sebagai biaya atas piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih atau dikenal dengan penghapusan piutang dengan syarat yang pertama telah dibebankan sebagai biaya pada laporan laba rugi komersial. Yang kedua, WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya ke Pengadilan Negeri atau ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebanan hutang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Atau telah dipublikasikan di dalam penerbitan umum atau khusus atau adanya pengakuan dari debitur bahwa hutangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu. Ya, jadi kalau misalnya ada penghapusan piutang dan itu mau dibebankan di dalam laporan keuangan pajak ya atau laporan keuangan fiskal, nah ini harus memenuhi syarat-syarat dalam pasal 6 ayat 1 ya. Ada 3 syarat. Yang pertama memang telah dibebankan sebagai biaya di dalam laporan laba rugi komersil, kemudian sudah dilaporkan ke Dirjen Pajak ya atau nantinya akan dilaporkan ke Dirjen Pajak ya terkait dengan daftar penghapusan piutangnya. Kemudian yang ketiga
ya ada kesepakatan terkait dengan penghapusan piutang ya, atau perkara yang sudah diserahkan ke PN atau telah dipublikasikan ya di penerbitan umum khusus bahwa ada penghapusan piutang antara debitur dan kreditur. Nah, ini kalau untuk penerbitan umum khusus ini ya, penerbitan umum ini contohnya ada di media massa ya, atau di majalah atau surat kabar. Kemudian kalau untuk penerbitan khusus ya, ini misalnya pada penerbitan himpunan bank milik negara atau Himbara, kemudian perhimpunan bank umum nasional, penerbitan atau pengumuman khusus BI, atau penerbitan yang dikeluarkan oleh asosiasi yang terdaftar sebagai WP dan pihak kreditur sebagai anggotanya. Nah, ini contoh penerbitan umum khusus. Nah, selanjutnya kita masuk pada penghapusan piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan. Nah, keputusan Menteri Keuangan nomor 130 tahun 98 ya tentang penghapusan piutang tidak tertagih yang boleh dikurangkan sebagai biaya, yaitu yang pertama, piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PKP adalah piutang tidak tertagih yang timbul di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya. Ya, jadi nanti kan untuk piutang yang tidak dapat ditagih ya, itu kan akan diakui sebagai beban ya atau biaya. Ya, nah nanti munculnya dia kan ada di laporan laba rugi. Nah, ini nanti kan digunakan sebagai pengurang untuk menentukan besarnya PKP atau penghasilan kena pajak. Nah, untuk piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan, ini adalah piutang yang tidak tertagih di bidang usaha bank, lembaga pembiayaan, industri, dagang, dan jasa lainnya. Itu bisa dibebankan. Kemudian yang kedua, piutang tidak tertagih yang dapat dihapuskan adalah piutang usaha sesuai dengan bidang usaha dari WP yang bersangkutan. Ya, jadi misalnya nih si WP punya beberapa bidang usaha ya, misalnya punya bengkel ya, kemudian punya apa lagi ya? Misalnya punya restoran ya, punya salon misalnya. Nah, piutang yang dapat digunakan sebagai pengurang atau yang dapat dibebankan itu sesuai dengan industri yang bersangkutan. Ya, jadi kalau misalnya industri salon ya, piutang untuk industri salon ya nanti digunakan sebagai pengurang di industri salon. Ya, tidak bisa dialihkan ke industri lainnya atau ke bidang usaha lainnya. Gitu ya, misalnya salonnya nih pajaknya kalau dihitung-hitung udah nggak terlalu besar lah, kemudian yang di bagian bengkel nih pajaknya masih terlalu besar. Nah, kemudian beban piutangnya dialihkan nih ya ke bengkel ya untuk mengurangi PKP sehingga nanti pengenaan pajaknya menjadi lebih kecil misalnya. Itu nggak bisa ya, jadi sesuai dengan bidang usaha si WP. Kemudian, terdapat persyaratan dalam pengelompokan sebagai piutang tidak tertagih seperti yang dimuat dalam pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Penghasilan atau yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi harus memenuhi syarat tadi sudah dibebankan di dalam laporan keuangan komersil, kemudian dilaporkan ke Dirjen Pajak. Yang ketiga adalah adanya pernyataan bahwa sudah dihapuskan piutangnya. Kemudian kita masuk pada pengecualian yang memperkenankan pembentukan dana cadangan. Nah, ini berkaitan dengan pembentukan taksiran penyisihan piutang tidak tertagih ya, atau cadangan kerugian piutang. Nah, kalau terkait dengan cadangan kerugian piutang, ini yang bisa mencadangkan ini ya, untuk cadangan piutang ini yang bisa hanya usaha bank dan badan lainnya yang menyalurkan kredit, sewa dengan hak opsi, perubahan pembiayaan konsumen, dan perubahan anjak piutang. Ya, jadi kalau terkait dengan piutang yang bisa mencadangkan ini ya, dana cadangan ya hanya perusahaan ini ya berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat 1. Ya, jadi di luar usaha ini ya, usaha tadi ya, bank, kemudian sewa, pembiayaan, nah itu tidak dapat melakukan pencadangan piutang tidak tertagih. Nah, ini bentuk pencadangan lainnya ya yang diizinkan. Nah, selanjutnya untuk dana cadangan
tidak tertagih usaha bank itu nanti juga ada ketentuannya lagi. Jadi tadi kan yang bisa membentuk dana cadangan salah satunya adalah bank ya. Nah, ini pun nantinya ketika membentuk dana cadangan ya harus mengikuti ketentuan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan ya nomor 235 tahun 1998. Ya, jadi besarnya dana cadangan piutang tidak tertagih. Ini ya ketentuannya 5% dari kredit yang digolongkan perhatian khusus, 15% dari kredit yang digolongkan kurang lancar, 50% dari kredit yang digolongkan diragukan, dan 100% dari kredit yang digolongkan macet. Nah, ini prosentase pembentukan dana cadangan yang diperbolehkan berdasarkan ketentuan perpajakan. Ya, jadi kalau di akuntansi komersil itu nggak ada ketentuan ya bidang usaha apa yang dapat membentuk dana cadangan untuk piutang ya. Jadi semua jenis usaha itu bisa membentuk dana cadangan untuk piutang tidak tertagih. Ya, prosentasenya pun tidak ditentukan, ya tergantung masing-masing entitas. Nah, tetapi kalau di dalam ketentuan akuntansi fiskal atau akuntansi perpajakan, nah ini ditentukan ya yang boleh membentuk dana cadangan hanya tadi ya industri perbankan, sewa ya pembiayaan. Nah, itu pun prosentasenya juga ditentukan berapa besarnya yang bisa dicadangkan. Itu ya. Baik, demikian untuk pemaparan materi terkait dengan akuntansi piutang. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke kuis pada malam hari ini? Saya cek dulu di live chatnya. Oke, ini sudah ini ada juga hadir Mbak Kavit Latul, kemudian ada Mbak Aulia Nadia, ada Mbak Mareta, Mbak Aisyah, Mbak Lulu, Mbak Maulidia, Mbak Firda, dan terakhir ini yang ada di live chat Mbak Anissa Rahma. Ya, belum ada ya pertanyaan ya di live chat. Baik, jika ada yang ditanyakan silakan ketikkan pertanyaan Anda pada kolom live chat sambil saya geser ke kuis untuk pertemuan malam hari ini. Nah, ini ya yang pertama di sini piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan disebut sebagai other receivable. Benar atau salah? Yang kedua, piutang dalam laporan keuangan dinyatakan sebesar jumlah bersih setelah dikurangi dengan jumlah taksiran piutang yang tidak dapat ditagih atau piutang yang diragukan. Benar atau salah? Yang ketiga, pada periode di mana terdapat piutang tidak dapat ditagih, maka saat itu langsung dilakukan pencatatan. Disebut dengan metode penghapusan langsung. Benar atau salah? Yang keempat, salah satu syarat penghapusan piutang menurut pasal 6 ayat 1 Undang-Undang PPH adalah menyerahkan daftar piutang tidak tertagih kepada Dirjen Pajak. Benar atau salah? Yang kelima, piutang tidak tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya dalam menghitung PKP adalah piutang tidak tertagih yang timbul di bidang usaha bank saja. Benar atau salah? Nah, silahkan Anda ketik B atau S-nya saja, kemudian jawaban dikirim dalam satu kali chat. Ya, baik, silahkan dikerjakan.
Baik, ini sudah masuk jawaban dari Mbak Agnes, Mbak Sunaryati, dan Mbak Lulu. Oke, baik, masuk lagi ini. Nah, ini nih, kalau nama akunnya beda sama nama sih saya harus cari. Oke, Mbak Aulia Nadia, kemudian Mbak Anissa Rahma, dan Mbak Putri. Oke, kurang. Dua lagi ya. Dua ya, benar ya. Baik, kurang dua lagi jawaban kuisnya sambil saya geser ke tugas ya yang belum selesai. Mohon maaf ini saya geser dulu. Nah, ini nanti ada tugas ya. Ada 5 soal di sini. Sebut dan jelaskan klasifikasi piutang dan beri contoh. Kemudian yang kedua, jelaskan bagaimana penyajian piutang dalam laporan keuangan. Dan masuk ke dalam laporan keuangan apa? Jelaskan bagaimana penghapusan piutang menggunakan direct write-off method dan allowance method. Kemudian yang keempat, pada tahun 2018 ini ya terjadi penjualan kredit 20%. 20 juta. Diperkirakan 5% dari penjualan tersebut tidak dapat ditagih. Pada Januari 2019, piutang tersebut nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, ini diminta yang pertama, buat jurnal saat terjadi piutang. Yang kedua, buat jurnal untuk penyisihan piutang tidak tertagih. Ketiga, buatlah penghapusan piutang sebesar 1 juta, ya ini dari 5%-nya 20 juta. Kemudian yang keempat, buatlah jurnal saat memunculkan kembali piutang dan saat menerima pembayaran piutang. Jika pada bulan Maret 2019, konsumen melunasi piutang tersebut. Nah, kemudian yang kelima, bagaimana pembebanan biaya atas penghapusan piutang berdasarkan ketentuan perpajakan. Nah, Anda silahkan kerjakan, kemudian nanti Anda kirimkan melalui email, ya, dengan subjek email AKT Pajak 4. Pengumpulan tugas maksimal Senin 21 Februari 2022. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi saya melalui WA. Tuh ya. Oke, baik, sudah masuk ini ya, 2 jawaban terakhir ya, Mbak Mareta dan Mbak Aisyah. Ini 8 viewer ya. Wah, ada Mbak Puji juga. Oh. Mbak Puji tadi belum presensi di live chat ya. Oke. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya akhiri untuk perkuliahan pada malam hari ini? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ini kan jawaban sudah 8 masuk ya, sudah semua, berarti baik, perkuliahan saya akhiri. Terima kasih banyak partisipasinya ya. Untuk materi dan tugas bisa Anda unduh melalui link yang saya masukkan di pertemuan 4 pada siakat. Kemudian jangan lupa presensi. Ya, presensi dapat dilakukan sampai dengan pukul 23. Selanjutnya
Anda tidak dapat melakukan presensi untuk pertemuan pada malam hari ini. Itu ya. Baik, terima kasih banyak. Sehat dan sukses selalu untuk Anda semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.